Koneksi antara materi pada modul 1.4. Perkenalkan, nama saya Katrina Milin dari SD Hati Kudus Rajawali, calon guru penggerak angkatan 9. Kesimpulan tentang peran saya dalam ciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru baik hendaknya memiliki kemampuan dalam menerapkan budaya positif yang baik di sekolah, di mana budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep seperti disiplin positif dengan memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, dan pembuat keyakinan kelas dalam menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Disiplin positif yang pertama, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, lebih ke arah disiplin diri dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan yang ketiga, membuat murid lebih memahami dan menyadari akan motivasi internal dan bukan akibat paksaan, pujian, serta hukuman. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada motivasi eksternal di mana untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Dan motivasi internal yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. 5 posisi kontrol dalam restitusi. Yang pertama, sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Namun pada posisi idealis seorang guru yaitu ada pada posisi manajer. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas tidak termasuk peraturan kelas? Maka saya akan membahas 2 kasus di mana mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan. Dan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan. Maka nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Segitiga restitusi. Ada 3 hal yang akan dibahas dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Murid akan lebih diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Budaya positif. Yang pertama, menurut filosofi KHD atau Ki Hajar Dewantara, di mana filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan berpihak pada murid yang sifatnya menuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid melalui budaya positif. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai dari guru penggerak. Yang ketiga, visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif di sekolah.
Dalam kegiatan refleksi, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari pada modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya memahami konsep-konsep inti yang terdapat dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas dalam segitiga restitusi yang dapat diterapkan di sekolah demi kemajuan pendidikan. Hal yang menarik bagi saya di luar dugaan adalah saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupaya pemberian penghargaan yang mana penghargaan dapat berdampak negatif bagi murid dalam merusak hubungan dan menurunkan kualitas serta keaktivitasan dan sifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya menyadari akan pentingnya posisi kontrol yang dapat saya lakukan di kelas yang bertindak apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, menjadi teman, pemantau dan manajer, dan seharusnya ada pada posisi manajer dalam menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Maka saya menangani murid yang sering tidak melaksanakan piket kelas pada saat jam pulang sekolah dengan menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan yang telah dibuat bersama di kelas. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut, saya termotivasi untuk memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tertentu tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya yaitu saya sudah muncul motivasi internal pada murid dalam melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan harus saya perbaiki adalah posisi guru yang ideal adalah sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya sering lakukan yaitu sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, namun setelah mempelajari maka saya mengambil posisi sebagai teman. Perasaan saya saat ini saya merasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika murid berbuat kesalahan yang seharusnya kita restitusi dahulu. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya sangat senang karena saya dapat memahami pentingnya komunikasi yang baik untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri setiap murid.
Sebelum pelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana mempraktekannya? Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal yang lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, yaitu melakukan kolaborasi dengan orang tua, sehingga dengan adanya kolaborasi maka akan menciptakan perilaku yang lebih baik dan berkarakter pada diri murid, maka akan terbentuk dengan baik. Demikianlah pemaparan saya, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.